Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saudaraku yang berbahagia dimanapun saja Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, dan pada hari ini juga kita masih diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri taulan kita yang nantinya kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwa kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat. Dari ayat ini digambarkan bahwa sebaik-baik bekal yang harus dimiliki oleh manusia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berpendapat bahwa bekal itu adalah bekal kekuasaan. Ketika ia berkuasa, ia berpendapat bahwa kekuasaannya itu dapat menyelamatkan dari dunia dan akhirat. Inilah Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nazi'at yang ke-24, Fir'aun berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Bukankah aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi? Dia berkuasa, merasa dirinya Tuhan, namun kekuasaannya tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dahsyatnya air laut, sehingga dia ditenggelamkan oleh air laut, dan sampai sekarang kita masih mendengar kisahnya. Itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang ia merasa kekuasaannya itu dapat menyelamatkannya, dan ia merasa kekuasaan itu merupakan bekal yang paling utama yang dapat menyelamatkan dari azab dunia dan akhirat. Lalu ada juga orang yang berpikir bahwa bekal yang paling bagus adalah harta yang banyak. Maka ini tergambarkan atau terwakilkan oleh yang namanya Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Qasas ayat yang 76, inna qaruna kana min qaumin Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu lanatu'u bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya Qarun ada termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kuncinya sungguh sangat berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Qarun berpendapat bahwa hartanya itu adalah merupakan yang bekal yang paling bagus, bekal yang paling baik, dan ternyata hartanya juga tidak dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bekal yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah takwa itu? Banyak para ulama mendefinisikan takwa. Ada yang mengatakan takwa itu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu juga benar. Ada juga yang mengatakan bahwa takwa itu adalah memelihara segala amal-amalan yang dilakukan oleh dirinya yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu juga benar. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana cara kita mencapai takwa itu? Maka kita perlu mempelajari pendapat para ulama. Dalam hal ini ulama tasawuf
yang telah dahulu lebih berhasil untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka menerapkan metode takhalli. Takhalli ini adalah mengosongkan segala organ tubuh, mengosongkan segala jiwa mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengosongkan perbuatan, mengosongkan segala organ tubuh dari perbuatan-perbuatan tercela bukan berarti kita hanya diam saja. Tangan kita kosongkan dari perbuatan yang suka mengambil hak yang bukan hak kita. Mata kita kosongkan dari perbuatan dari melihat hal-hal yang tidak baik. Kemudian segala organ tubuh kita kosongkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, orang-orang yang mengosongkan organ tubuhnya, orang-orang yang mengosongkan segala panca inderanya dari perbuatan-perbuatan tercela, bukan berarti ia hanya duduk saja diam di masjid, bukan berarti hanya duduk saja di rumah, karena mungkin ia takut akan melakukan perbuatan dosa. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini luas. Dunia ini butuh orang-orang yang mengatur. Dunia ini butuh pemimpin. Maka dari itu kalau orang-orang Islam punya konsep bahwa takhalli itu adalah diam di rumah, diam di masjid, maka siapakah yang mengatur pendidikan? Maka siapakah yang mengatur ekonomi? Maka siapakah yang mengatur politik? Dan maka siapakah yang mengatur alam semesta ini? Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tidak boleh statis, tapi orang Islam harus dinamis. Dia boleh mengatur pendidikan, dia harus mengatur perekonomian, dia harus mengatur perpolitikan, dia harus mengatur seluruh alam semesta dan isinya. Namun kita sadari bahwa ketika kita mengelola pendidikan, ketika kita mengelola alam semesta ini, tentu ada dosa-dosa yang terjadi di sana. Maka dari itu, takhalli adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja bertaubat. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep taubat atau syariat taubat tidak dialamatkan kepada setan ataupun malaikat. Malaikat hidupnya terus-menerus dekat kepada Allah, terus-menerus taat kepada Allah, maka tidak perlu adanya syariat taubat. Setan pun begitu, kehidupannya hari demi hari semakin turun, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbersit dalam dirinya untuk melakukan taubat kepada Allah. Maka syariat taubat dialamatkan hanya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur ketakwaan dan juga unsur keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia ada potensi ketakwaan dan juga ada potensi keburukan. Maka dari itu syariat taubat dialamatkan hanya kepada manusia. Manusia terkadang ada yang dia hari-harinya semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga manusia yang semakin hari jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga manusia ada yang pagi harinya dia beriman kepada Allah, namun boleh jadi di sorenya itu dia kafir. Dan sebaliknya, ada manusia yang paginya kafir, boleh jadi nanti di sore harinya dia menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu konsep taubat ini dialamatkan hanya kepada manusia. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam bertakhalli, ketika kita melakukan segala sesuatunya di dalam dunia ini, maka ketika kita dalam perbuatan kita terbesit sedikit dosa, maka banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah istighfar, maka kita bertaubat. Maka ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, taubat itu dilakukan bukan hanya ketika dia melakukan kesalahan, tetapi dalam sehari-hari, setiap hari ia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dalam perbuatannya ada dosa-dosa yang ia tidak ketahui yang ia lakukan. Maka dia setiap hari berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takhalli, metode yang pertama. Lalu metode yang kedua adalah tahalli. Setelah
manusia sudah mengosongkan jiwanya, mengosongkan organ tubuhnya dari perbuatan-perbuatan tercela. Tangan ini sudah dikosongkan dari perbuatan yang suka mengambil barang orang lain. Mulut ini sudah dikosongkan dari perbuatan yang suka menceritakan atau kejelekan orang lain. Mata ini juga sudah dikosongkan dari melihat hal-hal yang tidak baik. Maka tahalli ini adalah mengisi organ-organ tersebut dari atau dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ketika tangan sudah kita kosongkan dari perbuatan tercela atau mengambil barang orang lain, maka dari tangan ini kita isi perbuatan kebaikan. Apa itu? Memberikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Ketika mata ini sudah kita kosongkan dari perbuatan, dari melihat yang tidak baik, maka dari mata ini kita isi dengan perbuatan yang baik, kita lihat hal-hal yang baik. Kemudian ketika mulut ini sudah kita kosongkan dari perbuatan-perbuatan suka menceritakan kejelekan orang lain, maka dari mulut inilah kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan cara banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak dengan memberikan ucapan-ucapan kebaikan kepada orang lain. Semuanya begitu. Nah, setelah kita bertahalli, diri ini sudah penuh dengan sebuah kebaikan, diri ini sudah banyak dengan sebuah kebaikan, maka yang terakhir adalah tajalli. Tajalli ini apa? Tajalli ini adalah maka akan muncul sinaran yang namanya insanul kamil. Apa ini kamil? Adalah manusia sempurna. Memang pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna. Namun kita berusaha bagaimana untuk mencapai tingkat kesempurnaan itu. Bagaimana kita mencapai jalan kesempurnaan itu. Itulah tujuan dari manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan kita tidak ada yang tidak punya dosa di dalam dunia ini. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya kita menghilangkan dosa-dosa yang sudah melekat pada diri kita, atau menghindari dosa-dosa yang nantinya akan terjadi, akan melekat pada diri kita. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika metode tadi tersebut kita jalankan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia memang kita paham, kita tidak cuma meningkat keimanan kita. Tidak terus-menerus meningkat keimanan kita. Kita yakin dan sadar bahwa di dunia ini yang penuh dengan keadaan yang dapat kadang melemahkan jiwa kita. Di sana ada media sosial dan sebagainya, ada internet dan sebagainya. Sehingga dengan keadaan itu boleh jadi manusia dalam keadaan turun terus keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita sudah banyak melakukan kesalahan, maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, ternyata di dalam takwa ini ada dimensi sosialnya. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa takwa itu memelihara, takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu juga benar. Namun ternyata ada dimensi sosial dari takwa ini. Kita sering mengatakan bahwa takwa ini adalah merupakan ketika orang yang bertakwa ia rajin sholat ke masjid, ia membayar zakat, lalu kemudian ia menunaikan haji, itu juga benar. Namun ada satu yang kita tinggalkan, ada satu yang kita lupakan. Takwa itu juga bernilai sosial. Ketika ada orang yang rajin ke masjid, ketika ada orang yang rajin membayar zakat, ketika ada orang yang sudah berkali-kali naik haji, namun ketika di sebelah rumahnya, di belakang rumahnya ada anak yang tidak makan, ada anak yang tidak menggunakan pakaian, bahkan ada anak yang tidak bersekolah, maka itu belum termasuk takwa. Karena takwa punya nilai sosial. Atau juga kita sering mengatakan bahwa takwa ini ya sering memakai lobe, sering memakai pakaian Islam.
Namun ketika di jalan raya dia melanggar lampu merah, lalu kemudian melanggar rambu-rambu lintas dan sebagainya, ini juga belum dikatakan ketakwaan. Maka para ulama kita khususnya Indonesia, ada sebuah konsep kesalehan sosial. Ternyata saleh itu bukan hanya ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, namun kesalehan juga adalah merupakan di mana kita bisa menghargai orang lain dan di mana kita bisa berbagi kepada orang-orang lain. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ila liqa ma'as salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.